Ketika cahaya petir itu hilang, sosok itu pun tidak terlihat. Ketika petir menggelegar, kembali sosok itu terlihat lagi di pinggir ranjang selanjutnya. Semakin lama semakin mendekat ke arahku, dan sosok itu ada dua. Semakin dekat semakin aku lihat kalau rambut mereka basah seperti habis kehujanan. Aku mulai deg-degan. Seumur hidup baru kali ini melihat sosok yang seperti itu. Semakin mendekat terlihat mereka semakin mengangkat wajahnya, seperti sedang menatapku. Tiba-tiba mereka menghilang ketika cahaya petir menggelegar. Aku cuma bisa nutup mata karena takut. Terdengar suara seperti berbisik. Aku ngintip pelan-pelan dari sela jari-jariku. Aku lihat baju berwarna putih kotor, seperti yang aku lihat dikenakan sosok itu. Sekarang ada di dekat ranjangku. Tolong! Aku teriak histeris sambil menutup mata. Mungkin bisa dibilang sangat beruntung, karena tepat di saat aku teriak kencang, ada seorang ustadz sedang berjalan ke masjid. Tiba-tiba mendengar teriakanku dan berlari menuju kamar tempat aku menjerit ketakutan. Kamu kenapa? Tanya ustadz. Ini ustadz, udah jangan teriak, kamu kenapa? Dibuka matanya, lihat ini ustadz. Sambil beliau mengguncangkan badan dan mencoba untuk menenangkanku. Ada perempuan, Tad. Di sana ada perempuan mau deketin aku. Jawabku menunjuk ke arah tadi. Yang aku lihat itu makhluk, sambil tetap memejamkan mata. Mana? Gak ada kok. Coba buka deh mata kamu. Gak ada siapa-siapa di sini. Jawabnya meyakinkan. Gak lama aku coba buka mataku pelan-pelan, dan ternyata gak ada apa-apa. Aku perhatiin sekitar kamar yang masih gelap karena mati lampu itu, dan memang gak ada apa-apa. Tadi ada perempuan di sana, Tat. Sumpah aku gak bohong. Aku coba menjelaskan apa yang aku lihat barusan. Kamu salah lihat kali. Di sana kan banyak baju bergantung tuh. Ditambah lagi mati lampu gini kan? Jawabnya. Aku tetap gak percaya dan coba lihat lagi sekitarku. Takut kalau itu perempuan tiba-tiba datang lagi. Ya udah, Ustadz ke masjid dulu ya. Gak ada apa-apa kok. Biar Ustadz nyalain lilin dulu deh, biar kamu gak takut. Lalu Ustadz mencari lilin di sekitar kamarku. Setelah lilin dinyalakan, udah terang kan? Ustadz tinggal ya? Tanyanya sambil melihat ke arahku. Jangan, Tat. Tolong, saya takut. Temenin sampai Ustadz Aulia datang ya, Tat. Pintaku ketakutan sambil memegang sarung yang Ustadz pakai. Mungkin karena gak tega lihat aku, akhirnya Ustadz itu memutuskan sholat di kamar biar aku gak ketakutan. Lalu gak lama aku tertidur. Dari kejadian malam itu aku percaya mungkin aku salah lihat. Mungkin itu cuma halusinasi anak kecil. Tapi ternyata enggak seperti yang para ustadz bilang dan aku yakinin. Sejak malam itu aku selalu dibayangi dengan ketakutan ketika malam tiba. Aku jadi takut banget sama gelap. Selalu sosok itu yang muncul di pikiranku ketika malam hari. Baik itu menjelang tidur ataupun tiba-tiba terjadi mati lampu lagi. Dan semenjak saat itu aku jadi gampang sakit. Aku lebih sering bengong, enggak nafsu makan. Di kepalaku penuh sama sosok perempuan itu. Pernah suatu hari aku jatuh sakit. Seperti biasa yang lain pada berangkat ke masjid. Tinggallah aku di kamar sendirian. Walaupun aku udah memohon sambil menangis sama Ustadz Aulia buat nemenin dan jagain aku di kamar, beliau tetap pergi ninggalin aku. Aku cuma bisa duduk ketakutan di ujung kasur. Lalu kemudian anak kecil lewat di depan kamar. Aku bener-bener perhatiin dia lewat dan kelihatan berjalan di luar jendela dari arah kamar mandi menuju ke kamar di sebelah kamarku. Apa di kamar sebelah ada yang sakit juga ya? Pikirku. Karena aku takut sendirian, aku putusin buat pindah ke kamar sebelah. Lumayan jadi ada temennya, enggak sendirian sampai Ustadz pulang, pikirku. Lalu aku berjalan menuju kamar sebelah. Lampu nyala jadi aku enggak terlalu takut. Apalagi tadi aku lihat di kamar ini ada orangnya. Assalamualaikum, sambil aku mengetuk pintu. Aku tunggu enggak ada jawaban, karena aku penasaran. Mungkin dia enggak dengar kali. Akhirnya aku masuk ke kamar itu. Tiap kamar punya ranjang tingkat. Ada 10 ranjang dan lemari kayu kecil untuk masing-masing santri. Jadi ada santri yang tidur di atas dan ada yang di bawah. Dan di kamar itu selalu ada ruangan khusus untuk ustadz penjaga kami.
Aku lihat setiap ranjang di kamar itu. Kemana itu anak ya? Kok nggak ada? Padahal tadi aku lihat dia lewat, tanyaku dalam hati. Di pesantren itu per blok cuma ada 2 kamar, dan 1 kamar diisi 10 santri, serta 1 ustadz pembimbing. Jadi ada 11 orang. Jadi anak itu kalau bukan dari kamarku pasti dari kamar sebelah. Nggak lama kemudian, krek, bunyi suara lemari kebuka dari pojok ruangan. Karena posisi lemari di belakang kamar ustadz pembimbing, aku coba samperin. Mungkin dia ada di sana lagi ganti baju, pikirku dalam hati. Bener, ternyata dia ada di depan lemari, lagi menghadap ke arah lemari dan dia nggak pakai baju. Aku numpang duduk di sini ya, boleh? Tanyaku ke dia. Dia enggak ngejawab apapun. Kamu lagi sakit juga? Aku takut kalau di kamar sendirian. Nanti kalau Ustadz datang, aku pulang kok ke kamar aku. Sambil gue perhatiin dia. Aku lihat badannya berwarna pucat agak kebiruan. Rambutnya pencek tebal. Dan ada beberapa bekas luka kering di sekitaran pinggangnya. Dia cuma memakai celana panjang berwarna hitam. Kemudian terdengar dia tertawa kecil, tetap menghadap ke arah lemari. Dia terus tertawa. Kamu kenapa? Tanyaku yang mulai agak ketakutan karena dia terus saja tertawa. Kemudian sambil terus tertawa, dia membalikkan badannya. Aku lihat mukanya penuh dengan luka. Dia tersenyum bahagia, tapi matanya enggak kelihatan. Matanya hitam bolong, dengan bibir tersenyum. Dia mengeluarkan suara tertawa yang semakin kencang. Aku kaget dan ketakutan, lalu mencoba berlari keluar kamar itu. Tapi aku nabrak besi ranjang. Kepalaku terbentur dan terjatuh dan aku gak ingat apapun. Ketika terbangun, aku lihat Ustadz Aulia lagi ngobrol dengan Ustadz lainnya di kamar. Dan aku udah ada di ranjang. Melihat aku udah bangun, mereka nyamperin aku. Kamu ngabis ngapain lagi, Yo? Tanya Ustadz Aulia. Ada itu di kamar sebelah, jawabku takut. Ada apaan? Tanyanya lagi penasaran. Anak kecil. Kirain itu anak baru yang lagi sakit juga di kamar sebelah, tapi mukanya... Udah. Kamu istirahat aja, Yo. Jawabnya memotong kalimat yang mau aku katakan. Lalu mereka berbincang menjauh dari kamarku. Aku juga gak dengar apa yang mereka omongin. Besoknya dan beberapa hari kedepannya, Ustadz selalu nemenin aku. Selesai sholat di kamarku, beliau juga selalu ngaji di sampingku. Malah ketika hujan turun, aku selalu diajak dia tiduran di luar, dengan posisi kepalaku dekat ke pinggir jalan, sampai kepalaku kena cipratan air hujan. Ustadz selalu nemenin tanpa aku harus meminta seperti kemarin. Mungkin sampai aku tidur baru beliau masuk ke kamarnya. Malah kadang beliau tidur di lantai di samping kasurku. Akhirnya aku sembuh. Selama sakit aku selalu mikirin apa yang udah aku lalui beberapa malam kemarin. Kejadian-kejadian aneh yang aku lihat dan aku juga mikirin perempuan manis di seberang pagar masjid itu. Jadi aku berusaha biar kelihatan sehat lagi. Jadi bisa duduk di pinggir masjid nungguin dia datang. Habis kejadian itu, semua kelihatan aneh. Aku gak pernah ngelihat perempuan di seberang masjid. Aku malah terus ngelihat kejadian-kejadian aneh dan semua yang aku lihat terlihat menyeramkan. Aku jadi gak berani buat mandi paling terakhir. Karena waktu itu pas aku mandi terakhir, dari bak kamar mandi keluar potongan tangan dan banyak bercak darahnya yang mencoba mencari dan memegang tanganku. Lalu aku menjerit ketakutan manggil Ustadz. Pernah juga terbangun malam hari kebelet kencing. Di kamar mandi aku ngelihat ada anak kecil nangis sendirian sambil jongkok. Aku ngejerit, lari ketakutan bangunin Ustadz dan aku ajak ke kamar mandi. Anak itu udah gak ada. Dan masih banyak kejadian aneh lainnya. Sampai pernah aku malah diomelin dan disangka berbohong untuk mencari perhatian. Beberapa santri lainnya mulai meledek dan memanggil aku orang gila. Mereka mendorong aku sampai terjatuh dan menertawakan aku. Mereka juga mencoret-coret lemariku, menuliskan kata gila di lemariku, membuang bajuku ke WC dan merobek kasurku. Kadang aku ngadu ke Ustadz, lalu mereka dihukum dan diomelin. Tapi tetap aja, perbuatan mereka tidak pernah berubah ke aku. Ayah, aku kangen. Kakek, aku kangen. Aku kesepian. Aku gak betah di sini ya. Kek, aku mau pulang. Cuma itu yang bisa aku ucapin dalam hati sambil menangis setiap mereka selesai menggangguku. Dan aku juga selalu ingat sama ibu. Ini semua gara-gara ibu. Ibu gak pernah peduli dan sayang sama aku. Ibu cuma mau pisahin aku sama ayah dan kakek. Sampai mati aku gak bakal mau ketemu sama ibu lagi. Ucapku penuh dendam dalam hati.
Bulan depan, aku dan santri yang lainnya akan mengikuti ujian. Gak terasa udah 6 tahun aku hidup sendiri di sana. Semua duka dan kerinduanku rasain sendiri. Cuma dendam yang bikin aku bertahan sampai saat ini. Dengan umur yang begitu muda, aku harus dewasa sebelum waktunya. Aku dipaksa buat harus terus berpikir apa dan bagaimana yang bakal terjadi nanti. Aku gak punya tempat buat mengadu setiap permasalahan yang aku hadapi. Aku selalu menangis dan menahan semuanya seorang diri. Aku selalu cemburu ketika santri yang lain dikunjungi kedua orang tuanya. Aku lihat kebahagiaan di wajahnya ketika dia berbicara dan bercanda dengan keluarganya. Ketika itu terjadi, aku cuma bisa berlari ke masjid. Aku cuma bisa duduk di pinggir masjid sambil menunggu dia yang gak pernah aku temui lagi. Entah kemana dia, anak kecil yang tersenyum dan melambaikan tangan waktu itu. Dia hilang. Di tengah kesedihan, penderitaan, dan kesepian yang aku rasakan, sekarang harus ditambah lagi dengan ketakutan. Aku gak pernah bisa bedain mana orang beneran dan mana yang bukan. Mereka selalu ada di mana-mana. Kadang berkumpul dengan para santri, kadang bentuk mereka aneh. Aku pernah ngelihat kakinya sebesar tubuh orang dewasa dan tidak terlihat badan dan wajahnya karena terlalu tinggi. Kadang sosok tinggi besar, sosok bayangan hitam, sosok berbulu. Kadang mereka terluka, lengkap dengan darah yang mengalir. Kadang mereka tidak terlihat, tetapi mengeluarkan suara, seperti menangis, tertawa, menjerit, dan memanggil. Aku cuma bisa simpan semua rasa itu sendirian. Lagi aku sendirian. Percuma aku cerita ke orang lain, mereka malah akan semakin menganggap aku gila. Akhirnya aku selalu coba untuk menghindar, mau itu manusia ataupun bukan manusia. Akhirnya aku mulai terbiasa. Walau kadang kaget, menangis, menjerit, dan berlari juga kalau mereka menampakkan bentuk yang aneh-aneh. Tibalah hari ujian. Aku lihat semua orang sibuk belajar. Mereka mulai berkelompok untuk membahas soal-soal yang akan dihadapi besok. Cuma aku yang gak mendapatkan teman satupun untuk sekedar bertanya tentang pelajaran. Aku coba duduk di samping mereka. Seakan mereka risih lalu menjauh pergi dari tempatku duduk. Kadang hanya Ustadz Aulia yang menemaniku. Beliau benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pembimbing tanpa membedakan tiap santrinya. Biasanya setelah Ustadz menemaniku, anak-anak yang lain mendatangi dan merobek buku yang udah aku tulis untuk ujian besok dan mengancam akan memukul jika besok aku belajar sama Ustadz lagi. Karena aku takut esoknya ketika Ustadz memanggil, aku selalu bilang, "Saya belajar sendiri aja ya Tat," sambil tersenyum menutupi agar Ustadz tidak curiga. Singkat cerita, ujian telah berlalu dan para santri mulai dijemput oleh orang tuanya. Satu persatu mereka pulang. Semakin hari semakin sepi. Sisa aku dan beberapa anak yang belum dijemput oleh orang tua mereka. Aku juga gak pernah ngeliat Ustadz Aulia semenjak seminggu yang lalu sebelum ujian berakhir. Setelah seminggu kemudian, semuanya sudah tidak ada. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan di sini tinggal aku sendirian. Aku cuma bisa duduk di depan kamarku sambil perhatiin keadaan pesantren yang semakin sepi. Dari kejauhan aku lihat Ustadz Aulia datang. "Yo, ngapain ngelamun begitu? Maaf ya, Ustadz pulang gak sempat bilang sama kamu," sapanya sambil duduk di sampingku. "Iya Tat, gak apa-apa kok, aku udah biasa sendirian," jawabku dingin. "Kamu belum ada yang jemput ya?" tanya Ustadz. Aku cuma menggelengkan kepala. Enggak tahu kenapa rasanya pengen nangis waktu Ustadz nanya gitu. "Yo, kamu mau ngelanjutin sekolah di pesantren?" Aku gak tahu Tat, nanti yang bayar sekolah siapa?" "Sebenarnya yang selama ini bayarin sekolah kamu itu keluarga kamu," jelas Ustadz. "Tapi emang dia pesan ke Ustadz jangan dikasih tahu ke kamu, biar kamu gak keganggu sekolahnya," tambahnya lagi. "Maksud Ustadz ibu yang bilang begitu?" tanya aku mulai menangis. "Bukan ibu kamu, dia bilang kakaknya ibu kamu yo." Lalu Ustadz menjelaskan semuanya. Pantesan selama ini cuma Ustadz yang selalu perhatian ke aku. Kadang ngajak aku jajan dan membelikan semua kebutuhan aku di pesantren. Kadang beliau juga menemani aku belajar dan lain sebagainya. Jadi selama ini untuk biaya sekolah dan kebutuhan aku diberikan oleh kakaknya ibu.
Beliau juga bilang nanti akan berkunjung ke pesantrenku. Kamu yang sabar ya. Jangan pernah kamu dendam Yok. Apalagi sama ibu kamu sendiri Yok. Ustadz tahu gak gampang tinggal sendirian di sini. Apalagi beberapa teman kamu pada jahil. Tapi Ustadz tahu kok kamu ini anak baik dan pintar lagi. Jadi jangan sampai kamu ngerusak hidup kamu sendiri karena dendam ya. Kamu harus terus berbakti sama ibu kamu. Udah, anak laki-laki gak boleh nangis. Ucapnya lalu dia mengusap rambutku memberikan semangat. Lalu beliau berlalu masuk ke kamarnya. Jadi selama ini kakaknya ibu yang biayain aku. Ibu kemana? Apa ibu meninggal? Semoga aja ibu beneran mati, jadi aku gak perlu lihat dan mikirin dia lagi. Ucapku dalam hati, benci. Sudah beberapa hari berlalu dan enggak kunjung datang kakaknya ibu. Udahlah, mungkin itu cuma janji. Seperti ibu berjanji akan berkunjung ke sini, tapi sampai hari ini ibu nggak pernah nempatin janjinya. Sambil terus mengutuk ibu, pandanganku terhenti kepada seseorang di ujung lapangan. Aku lihat ada kakek-kakek berdiri menatap ke arahku. Itu siapa ya? Jawabku dalam hati. Udah beberapa hari ini aku lihat itu orang. Kadang lewat depan kamar, kadang dia di seberang masjid, dan malam ini di ujung lapangan. Mukanya kelihatan serem, dan dia terus menatap gue. Biasanya sehabis bertemu dia, aku langsung menghindar dan menjauh dari dia. Kali ini aku putusin buat masuk ke kamar dan tidur cepat malam ini. Malam ini rasanya gerah banget. Aku coba tidur, tapi gak bisa-bisa. Rasanya kayak orang lagi gelisah. Semakin aku coba untuk merem, semakin aku gak ngerasain ngantuk sama sekali. Akhirnya aku bangun dan duduk di ujung kasur sambil nyari buku yang bisa dipakai untuk mengipas. Pandanganku menyapu seluruh ruangan mencari sebuah buku. Tiba-tiba pandanganku terhenti ke arah jendela kamar. Aku lihat ada kakek-kakek itu yang tadi aku lihat di lapangan. Aku perhatiin dia cuma diam menatap aku, sama sekali gak bergerak ataupun berbicara. Dia cuma diam mematung. Mukanya begitu seram dan lama-lama aku gemetaran, ketakutan karena ditatap terus sama kakek itu. Jangan takut nak. Terdengar suara itu seperti berbicara sama aku. Aku perhatiin lagi sekitar kamarku. Gak ada siapa-siapa. Aku lihat juga kakek tersebut. Beliau cuma diam gak bicara. Jadi itu suara siapa? Tanyaku dalam hati. Ini kakek yang bicara, kata suara itu lagi. Aku coba tutup telinga aku, coba hindari suara yang berbicara sama aku, sambil aku terus perhatikan kakek di luar jendela itu. Aku lihat dia gak ngomong sama sekali. Percuma kamu tutup telinga kamu nak. Kamu dengar suara kakek bukan dari telinga. Kamu dengar dari hati kamu, karena kakek berbicara lewat hati kamu. Jelasnya, enggak mungkin. Gak mungkin kakek ngomong lewat hati aku. Kayaknya benar kata yang lain. Aku mulai gila. Jawabku dalam hati sambil memejamkan kedua mataku. Malam itu aku ketakutan karena dengar suara aneh itu. Yo, Aryo, kamu kenapa? Tanya Ustadz Aulia memegang tanganku. Pergi sana, jangan di dalam hatiku. Jawabku. Buka matanya, ini Ustadz yo. Kamu kenapa? Siapa di dalam hati kamu sih? Ustadz menggerakkan badanku agak kencang. Aku pun membuka mata akhirnya. Aku lihat Ustadz Aulia udah duduk di sampingku dan aku lihat ke jendela kakek itu udah gak ada. Kamu kenapa yo? Tanya Ustadz penasaran. Gak apa-apa Tat. Ustadz tidur di sini kan? Tanyaku agak ketakutan. Iya nih. Oh iya nih buat kamu. Ustadz tahu pasti kamu belum makan kan? Jawabnya sambil memberikan nasi goreng yang masih hangat buatku. Makasih ya Tat, jawabku. Akhirnya aku makan. Dan berhubung udah ada Ustadz, aku jadi agak berani buat makan. Gak lupa aku perhatiin di jendela tempat kakek itu muncul. Esok harinya seperti biasa aku cuma duduk saja di depan kamar. Pindah ke lapangan, pindah ke masjid, terus balik lagi ke kamarku. Cuma itu aja kegiatan aku selama liburan ini. Setiap aku mikirin kakek dan ayahku, gak lama kakek itu muncul entah dari mana. Habis itu aku lari pindah ke tempat yang jauh dari kakek itu. Yo, itu ada yang nyariin kamu, sapa Ustadz ke aku. Siapa Tat? Jawabku bingung. Tuh di bawah pohon sebelah sana orangnya, jawab Ustadz Aulia sambil menunjuk. Aku menengok dan melihat ke arah pohon tersebut. Ada seseorang ibu dan anak laki-laki yang sedang melambaikan tangan ke arahku. Sini Aryo, suara mereka itu memanggil. Lepasin Wak, ucapku datar.
Dia tetap memeluk tanpa mendengarkan sama sekali ucapanku. "Mama, tolong lepasin." Dan akhirnya aku mengikuti permintaannya untuk menyebutnya Mama. "Makasih ya sayang. Mama pasti tepatin janji Mama buat Aryo," ucapnya sambil melepaskan pelukannya dariku. Aku terharu sebenarnya. Apalagi selama ini dia yang udah ngebiayain aku. Tanggung jawab ibu yang harusnya dilakukan sama ibuku, ini harus dilakukan oleh kakaknya ibuku. Biar Mama bukan ibu kandung kamu, Mama pasti buktiin kalau Mama sayang sama kamu. "Abang, sini sayang." Dia memanggil anak laki-lakinya. "Tadi katanya kamu punya hadiah buat Aryo. Kasih dong ke Aryo," ungkapnya. "Iya mah, Aryo, ini mainan kesukaan aku. Dijaga baik-baik ya." Dia memberikan aku mainan mobilan kecil berwarna merah. "Aku Hadi, udah jangan nangis lagi ya. Kasihan Mama," jawabnya sedih sambil memeluk aku. Aku cuma bisa diam. Baru kali ini ada orang yang mau memberikan mainannya. Mainan yang dari dulu aku impi-impikan, sebuah mobilan kecil. Semenjak ibu sama aku pergi dari rumah ayah, aku selalu minta sama ibu dibelikan mainan, sebuah mobil-mobilan kecil. Tapi ibu selalu bilang, "Nanti ya, ibu belum punya uang." Aku cuma bisa lihat anak-anak lain memainkannya. Mereka punya banyak sekali mobilan itu, sedangkan satu aja aku gak pernah punya. Hari ini aku dapat mobilan itu, tapi bukan dari seorang ibu, melainkan dari seorang anak yang ibunya minta dipanggil Mama. Setelah itu kami tidak banyak berbicara. Mama berbicara dengan Ustadz Aulia, dan aku duduk ditemani oleh Hadi. Beberapa kali Hadi mencoba mengajak aku bermain, tetapi selalu aku tolak. Akhirnya dia cuma duduk di sampingku. "Aryo," panggil Mama. "Iya," jawabku sambil mendekatinya. "Kamu mau kan sekolah di sini lagi?" tanyanya. Aku gak ngejawab, cuma menundukkan pandanganku. "Apa kamu mau pulang aja? Biar nanti sekolah bareng abang kamu," ucapnya lagi. "Maaf Bu, sayang sekali kalau Aryo harus pindah dari sini. Semua nilai pelajarannya baik, malah di atas teman-temannya," ucap Pak Ustadz kepada Mama. "Iya Pak, saya mengerti. Tapi saya juga nggak mau paksa Aryo untuk tetap di sini. Makanya biar Aryo sendiri yang menentukan aja. Jadi kamu mau gimana sayang?" kata Mama sambil sesekali mengusap kepalaku. Sebenarnya aku pengen jawab iya, tapi aku takut. Aku trauma untuk tinggal bareng lagi sama orang lain, biarpun itu kakak ibuku sendiri, dan aku juga belum kenal dia. Aku cuma dengar beberapa kali ibu dan keluarga ibu menyebut namanya. Maklum, dia dan suaminya tinggal di Jakarta. Mereka tinggal di luar kota mengikuti suaminya bekerja. Aryo di sini aja mah," jawabku sambil menatap Mama. "Kamu yakin? Jangan takut yo. Mama gak bakal jahat sama kamu. Mama juga gak mau kamu terpaksa buat tinggal di sini," jawabnya coba meyakinkan aku. "Enggak apa-apa mah, Aryo punya Ustadz Aulia di sini," jawabku sambil memegang tangan Ustadz Aulia. "Biar Aryo selesain dulu aja sekolahnya Bu. Biar dia lebih paham tentang agama. Insya Allah saya terus jaga dia," jelas Ustadz. "Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, saya titip Aryo ya. Tolong jagain dia Pak. Jangan sampai dia ngerasa sendirian Pak," pesan Mama ke Pak Ustadz dengan wajah yang sedikit kecewa. Mungkin karena aku menolak untuk ikut dengannya. Setelah Mama mengajakku membeli keperluan dan kebutuhanku, dia juga menitipkan uang jajan buatku. Dia bilang uangnya buat beli jajanan yang aku mau. Akhirnya beliau pulang dan berjanji akan menengok aku di bulan selanjutnya. "Maafin Aryo Mak. Aryo mau ikut Mama, tapi Aryo takut malah ngerepotin Mama. Aryo takut itu cuma janji aja seperti janji yang ibu ucapkan," bisikku dalam hati. Mulai tahun ajaran baru, di sini aku udah mulai sedikit lebih kuat. Aku udah kuat terbiasa dibully, dikucilkan, dijadikan bahan tertawaan. Dan aku juga udah gak teriak apapun ataupun kabur melihat MG. Aku mulai berpikir kemanapun aku lari, mereka selalu ada di sekitarku. Jadi percuma juga aku kabur. Hasilnya aku mulai terima keberadaan mereka. Ternyata hidupku jadi jauh lebih keras semenjak aku masuk MTS. Kalau di luar namanya SMP. Di sini aku mulai mengenal dan mempelajari sifat-sifat manusia. Mulai dari serakah, iri, dengki, dusta, ingin diakui, dihormati, mengkhianati, dan lain sebagainya. Dan dari sini juga para santri dilarang berbicara bahasa Indonesia,
kami diwajibkan berbicara dengan dua bahasa, yaitu Arab dan English. Apabila ada laporan yang sampai ke pengurus kami, yaitu santri kakak kelas kami, maka kami harus siap menerima hukuman berupa tamparan, sabetan, dan pukulan di badan kami. Begitu pula dengan bangun pagi dan berangkat ke masjid. Saat kami telat bangun dan sampai ke masjid, maka hukuman seperti tadi telah menanti kami sehabis sholat subuh berjamaah. Intinya, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, selama kekerasan ada, pasti ada dendam yang menunggu untuk melampiaskan kekerasan tersebut dan melahirkan dendam-dendam baru. Itu salah satu rantai kehidupan yang harus diubah. Malam itu lagi-lagi aku harus bertemu dengan kakek aneh itu lagi. Beliau bukan manusia, karena beliau ngomong gak pakai gerak mulutnya. Aku tutup kuping pun tetap kedengeran. Jadi setiap gue lihat dia, ya udah pasrah. Yo, pelajarin. Setiap yang kamu lihat itu adalah ayat, katanya. Aku cuma membuang pandanganku dari dia. Setiap aku lihat dia lama-lama selalu merinding. Makanya jarang aku lihat itu kakek. Pelajarin setiap kejadian yang kamu lihat dari orang lain, ucapnya lagi di hatiku. Aneh gak ngerti aku. Mana ada aku lihat tembok jadi ayat. Tembok ya tembok, ayat cuma ada di Al-Quran. Aku gerutu dalam hati. Nanti kamu ngerti maksud ucapan kakek, jawabnya lagi. Habis itu aku tengok udah gak ada. Emang kebiasaan itu kakek datang sama pergi suka-suka dia. Tapi gak tahu kenapa, setiap kakek itu muncul dan ngasih penjelasan yang aneh-aneh, aku jadi kepikiran terus sama ucapannya. Aku seperti dipaksa untuk terus mengingat kata-kata itu. Aku jadi sering perhatiin setiap kelakuan orang lain. Kalau dulu aku sering perhatiin orang lain karena aku ngiri dengan mereka, sekarang aku perhatiin orang lain dengan banyak pertanyaan di kepalaku. Kenapa dia begitu? Kok dia begini? Apa sih maksudnya begitu? Kenapa ya dia bisa begini? Dan pertanyaan lainnya. Gila gue lama-lama. Kadang nanya sendiri, kadang gue jawab sendiri. Ucapku sendiri sambil marah-marah. Dan di sini juga aku jadi mulai agak sedikit bandel. Aku mulai berani keluar dari pesantren diam-diam, sekadar cari angin karena jenuh ngomong sendiri atau membeli rokok. Aku mulai ngerokok. Awalnya aku dipaksa sama kakak kelasku. Dia maksa kalau aku gak isep itu rokok, aku bakal dipukuli oleh beberapa orang. Dengan terpaksa aku isep tuh rokok, karena takut akan dipukuli. Akhirnya setelah aku isep rokoknya, mereka rame-rame melaporkan aku ke kakak pengurus dan ustadz pembina. Aku harus pasrah dihukum, dibotakin kepalaku sama ustadz, dan dipukuli sama kakak pengurus sampai badanku biru-biru. Waktu itu di pesantren aku ada jatah jaga malam, kayak ngeronda gitu. Biasanya setiap santri yang habis jaga malam, besoknya mereka mendapatkan jam istirahat tambahan, baru ikut aktivitas dengan yang lainnya setelah jam 12 siang. Dan malam itu kebetulan aku dapat jatah jaga dengan beberapa santri yang lain. Biasanya aku disuruh keliling pesantren sendirian, dan yang lainnya ngobrol, bercanda hingga tidur bersama di masjid. Dan aku selalu menjalankan tugas mereka sendirian. Aryo, sini, ikut gue nyari makanan di dapur, perintah salah satu santri sambil berbisik dengan yang lain. Mau ngapain kesana? Emang masih ada sisa makanan? Tanyaku ragu-ragu. Banyak nanya lu, udah ikut aja, paksanya lalu menarik bajuku. Posisi dapur ini tempat yang paling jauh dari pesantren. Memang ada tempat khusus buat makan bareng santri yang lain. Ruangannya luas dan ada beberapa meja panjang, lengkap dengan bangku panjangnya, yang seperti tempat makan di dalam film Harry Potter. Seperti itu kurang lebih. Tapi ya di sini lebih kotor dan berantakan. Dari sarapan pagi sampai menjelang makan malam, tempat ini selalu ramai oleh santri di pesantren ini. Setelah jam makan malam, tempat ini ramai dengan aktivitas MG. Seringkali aku lihat beberapa penampakan, mulai dari suara santri pada ngobrol, sosok kuntilanak di atas meja, di tempat cuci piring, kadang mereka tertawa dan menangis, sosok kunciran, pocong. Malas sebenarnya sebut ini, soalnya ada beberapa kejadian nanti aku ceritain ya. Sedang berdiam diri di pojok ruangan, dan makhluk lainnya yang kadang memanggil namaku. Jadi aku selalu hindari dapur kalau malam hari, males ngeliatnya. Susah mau lewat kalau ada MG. Takut kalau dilewatin dia nengok atau bersuara. Udah capek dibikin kaget mereka. Lu kan takut setan, ucapnya sambil memukul kepalaku. Aku cuma bisa diam aja. Males kalau lagi kayak gini harus ribut-ribut sama yang lain. Dengar gak lu? Sini gue kasih tahu kalau setan itu gak ada, jawabnya sambil mendorong badanku ke depan. Di sini aku cuma berdua sama dia. Santri yang lain gak ngikutin kami. Mungkin mereka keliling atau berkumpul di masjid. Sesampainya di depan dapur,
Kami pun menuruni tangga menuju lorong dapur. Di dekat keran untuk cuci piring, aku lihat dia mengambil tali seperti sudah disiapkan sebelumnya. "Sini loh, coba lihat mana ada setan. Lihat sini," bentaknya sambil mengarahkan kepalaku melihat segala penjuru dapur. "Jawab, ada nggak setan?" Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Miris sekali ya kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu ya.